selamat pagi para sahabat Morning Call GPIB dimanapun kita berada. Bersama saya dengan Pendeta Syangkris Melani Puspita Lumino, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika hari baru, kehidupan baru, kesempatan baru Tuhan nyatakan bagi kami di pagi hari ini. Untuk memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami ingin melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya yang terus menguatkan dan memampukan kami untuk tetap bertahan menjalani kehidupan yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan bersama, kami dapat dipahami dengan baik. Bahkan melalui Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Para sahabat Morning Call GPIB, pembacaan kita di pagi hari ini dipersiapkan dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat pertama dan ayat yang kelima hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang kerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Sahabat yang terkasih, kehidupan tentunya adalah anugerah Allah bagi manusia dan juga bagi gerejanya. Sehingga ketika kita memahami bahwa hidup adalah anugerah, maka hidup juga merupakan suatu kesempatan untuk kita berkarya. Hidup bukan hanya sekedar menjalani hari-hari sampai kematian datang menjemput. Makna hidup ditandai dengan seberapa banyak hasil karya yang dapat dilakukan. Berbicara tentang soal karya dan berkarya, pembacaan kita di pagi ini melalui Raja Daud, kita kembali diingatkan bahwa semasa kepemimpinan Daud, dia tidak menjadi raja yang hanya ongkak-ongkak kaki saja. Dia tidak hanya menikmati kekuasaannya sebagai raja yang berkuasa, melainkan bersama Allah ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh Daud. Bahkan ketika ia menyadari bahwa bukan dialah yang pada akhirnya yang akan membangun bait Allah tersebut, namun ia tetap terus mengupayakan yang terbaik dalam persiapan pembangunan bait Allah. Bahkan dalam narasi yang dituliskan dalam 1 Tawarik ini berusaha menjelaskan kepada pembacanya bahwa Daud benar-benar mempersiapkannya
dengan pengorbanan yang sangat tinggi. Ayat 2 mencatat bahwa Raja Daud membuat persediaan emas, perak, tembaga, besi, kayu, bahkan batu-batu berharga serta kualam. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Ayat 3 juga mengungkapkan bahwa dia masih menambah dari miliknya sendiri ribuan talenta emas dan perak. Luar biasa, bukan? Tentu dasar dari tindakannya ialah karena cintanya kepada rumah Tuhan. Kemudian yang menariknya lagi dalam pembacaan kita saat ini, bahwa ternyata Daud tidak tampil untuk menyombongkan dirinya atau menaikkan namanya kelak jika bait Allah itu jadi dengan berbagai upaya dan sumbangan yang telah ia berikan. Melainkan di ayat 5b kita melihat bahwa ternyata ia juga mengajak segenap jemaat untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan bait Allah yang disebutnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Sahabat yang terkasih, firman Tuhan di pagi ini mau kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini, tetaplah terus berkarya. Bahkan sekalipun kita tahu karya atau perbuatan baik yang kita kerjakan ini bukan kita yang akan nikmati secara langsung. Atau lakukanlah sesuatu yang berarti tanpa melihat untung atau rugikah untuk kita. Selama itu berkenan, selama itu baik, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kerjakanlah, berkaryalah. Sama seperti Daud, sekalipun bukan dia yang akan membangun bait Allah tersebut, melainkan Salomo, tetapi dia terus berkarya, melakukan yang terbaik dalam persiapan pembangunan bait Allah. Namun satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa ketika kita siap berkarya bagi Tuhan, maka kita pun juga harus siap yang namanya berkorban. Karena berkarya tanpa pengorbanan itu mustahil. Oleh karena itu, sebelum kita berkarya, sudah siapkah kita untuk berkorban? Jika sudah siap, mari kita berkarya bagi Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika firman Tuhan di pagi hari ini kembali menyapa dan mengingatkan kami untuk hidup melakukan karya-karya terbaik, sehingga setiap orang yang melihat setiap perbuatan dan karya kami, mereka boleh memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan tidak pernah terlepas dari kehidupan setiap kami. Dan di saat ini ya Tuhan, memulai kehidupan kami di hari ini, kami juga datang berserah sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah tuntunan Tuhan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap terus hidup mengandalkan Tuhan di sepanjang hari ini. Ajarkan dan ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga kami mau terus bersandar kepada Tuhan, sehingga kami mau terus mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam kelemahan tubuhnya, baiklah Tuhan Engkau memberikan pemulihan yang terbaik, lawatan yang terbaik bagi setiap mereka, sehingga juga mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui setiap pemulihan demi pemulihan yang mereka terima dari Tuhan. Dan mereka boleh bersama-sama kembali melanjutkan aktivitas kehidupan dalam ungkapan syukur yang tak terhingga, karena Tuhan terus menyertai, karena Tuhan terus memberikan pemulihan bagi setiap mereka.
Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah morning call kita di pagi hari ini. Tetap semangat menjalani kehidupan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.